Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu, 9 Januari 2021. Tema renungan dan saat teduh kita hari ini dengan judul Mujizat Selalu Terjadi. Mujizat selalu terjadi. Firman Tuhan terambil dalam 1 Tawarikh pasal 16 ayat 11 sampai dengan ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, terima kasih bahwa kehidupan kami adalah setiap hari dipenuhi oleh mujizat-mujizat Tuhan yang kami alami. Jikalau mujizat Tuhan tiap hari kami tidak alami, maka sesungguhnya kami tidak mengalami kehidupan di dalam dunia ini. Biar ya Tuhan kami boleh melihat bahwa mujizat Allah di satu pihak, namun kehidupan kami untuk tetap dekat dengan Tuhan adalah bagian daripada tugas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mujizat selalu terjadi. Firman Tuhan berkata di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Begitu senangnya kita berbicara tentang mujizat, dan mujizat itu kalau bisa kita kendalikan dengan keinginan kita, maka mungkin kita akan berkata betapa bahagianya kita bisa mengendalikan mujizat Tuhan. Namun ternyata mujizat itu tidak dikendalikan oleh kita. Mujizat itu dikendalikan oleh Allah. Kapan Allah mau memberikan, kapan Allah menunda, atau kapan Allah tidak memberikan mujizat tertentu di dalam kehidupan kita. Karena mujizat itu jikalau dikendalikan oleh kita sangat berbahaya. Anda semua orang menjadi orang-orang sakti di dalam dunia ini yang bisa mengendalikan apapun tanpa batas dan setiap orang bisa melakukannya. Maka pertanyaannya, yang terjadi bukan lagi kebaikan, namun kerusakan di dalam alam semesta ini. Sebagaimana saudara, kita sederhana saja. Saya baru tahu saudara, kalau memasak itu koki nggak boleh lebih dari satu orang. Karena dia punya rancangan sendiri. Hari ini koki yang pertama mungkin akan buat capcay, koki kedua mungkin akan buat gorengan ayam crispy, atau yang ketiga masing-masing punya pikiran. Lalu masing-masing bergerak sendiri. Lalu di dalam satu kuali, tiga pikiran dari koki mau memasak sebuah masakan yang tiga-tiganya beda. Di dalam hal sederhana saja kebetulan saya bisa memasak. Betapa rumitnya di dalam hal masakan yang sama saja, berbeda rasa, berbeda tangan, bisa berbeda. Nah, kita bisa bayangkan kalau mujizat itu ada di dalam kendali kita. Setiap orang bisa melakukan mujizat, melakukan apapun yang tidak ada menjadi ada, yang tidak terjadi menjadi terjadi, lalu sesuai dengan keinginan kita. Betapa berbahaya. Jadi mujizat itu pada dasarnya dikendalikan oleh Allah untuk kebaikan tidak hanya dirimu, tapi untuk kebaikan seluruh alam semesta ini. Jadi alam semesta ini adalah rumah kita bersama. Dan rumah kita bersama itu dikelola oleh Sang Penciptanya, yaitu Allah sendiri. Dan Allah menciptakan seluruh alam semesta ini ada keseimbangan, ada kebaikan bersama. Di dalam biologi kita belajar namanya mengenal ekosistem. Ekosistem ini ada yang mati, ada yang hidup, ada yang hilang, ada yang kemudian terjadi. Itu demi kebaikan semuanya, dikendalikan. Apa itu mujizat di dalam kehidupan kita? Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mujizat itu diberikan oleh Allah kepada kita. Itu untuk kebaikan kita. Karena untuk kebaikan kita, di dalam kendali tangan Allah, belum tentu yang kita harapkan itu Tuhan memberi. Karena saya katakan tadi, kalau tiga koki atau tiga pelukis melukis yang sama, pikiran masing-masing ada gambar yang akan dilukis yang sama, lalu menggambar di satu kuas, yang terjadi bukan gambar yang terwujud dengan baik, namun kekacauan yang terjadi. Apalagi mengelola seluruh alam semesta ini. Bahwa mujizat itu pasti terjadi. Semua yang baik Tuhan bisa izinkan dalam kehidupan kita. Yang sakit bisa cepat sembuh, yang miskin bisa menjadi kaya. Orang yang sedang mengalami kelemahan dikuatkan dengan segera. Segala mujizat itu bisa terjadi.
Apa yang kita harapkan bisa terwujud di dalam kehendak Tuhan, sehingga mujizat itu ada di dalam kehendak Tuhan, ada di dalam cara Tuhan, dan ada di dalam waktu Tuhan. Sahabat seperjalanan, mari kita boleh berpikir sejenak bersama-sama. Kalau kita rasanya Tuhan, saya belum mengalami mujizat. Mari kita berpikir bersama-sama. Setiap hari dari kita bangun tidur sampai kita tidur dan sampai kita dalam kondisi tertidur, itu mujizat. Bagaimana tubuh ini bisa berfungsi, jantung bisa berfungsi dan tidak beristirahat. Nafas kita tetap masih ada, aliran darah itu masih ada. Itu namanya mujizat. Mata kita bisa melihat, telinga kita bisa mendengar, hidung kita masih bisa berfungsi, kaki kita masih bisa berjalan, tangan kita masih bisa bekerja. Itu mujizat. Tetapi mujizat yang setiap hari kita rasakan, mungkin kita jarang bersyukur karena kita sudah terbiasa. Namun bagi mereka yang lumpuh kakinya, bersyukur luar biasa kalau seandainya kaki saya bisa berjalan. Dan itu mimpi yang diharapkan. Namun buat kita yang bisa berjalan, kita anggap itu biasa-biasa saja. Bagi mereka yang mengalami COVID dan COVID ini menyerang pernafasan harus bergantung dengan oksigen. Maka orang yang kena COVID ini merasa tatkala saya bisa bernafas dengan secara normal saja, itu mujizat yang luar biasa. Dan kalau kena COVID kemudian pernafasan menjadi terganggu dan dalam kondisi bahaya, maka pernafasan itu menjadi barang yang sangat mewah. Kalau dia bisa punya 2M di tangannya atau 4M, setengahnya saja 2M. Tuhan, kembalikan pernafasanku. Orang itu akan memberi 2M dengan segera, membeli pernafasan. Kalau tidak dibeli pernafasan itu akan meninggal. Sehingga sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, pahami kehidupan kita itu sudah mengalami mujizat-mujizat sepanjang hari. Kalau ada mujizat yang kita harapkan yang saat ini belum didapatkan, itu adalah anugerah dan kebaikan Tuhan. Jangan khawatir. Tuhan paham dan Tuhan tahu bagaimana menolong kita pada waktunya. Tuhan tidak pernah terburu-buru dan Tuhan juga tidak pernah terlambat di dalam menolong kita. Garis bawahi kalimat ini. Tuhan tidak pernah terburu-buru dan Tuhan tidak pernah terlambat di dalam menolong kita. Tidak pernah terlalu cepat di dalam menolong kita. Kalau ada sebuah keadaan yang terjadi, kita diberkati, apa yang kita harapkan itu diterima. Mujizat itu diterima. Itu bentuk sayang daripada Tuhan memberi kepada kita. Namun tatkala Tuhan menahan sebagian yang kita inginkan, mujizat yang kita harapkan, itu Tuhan punya tujuan dan maksud, itu untuk mendidik dan mengajar kita. Namun di dalam kehidupan kita, jikalau kita naik turun jatuh bangun bahkan lebih banyak susahnya. Nah, orang yang mau dipakai oleh Allah sebagai alat berkatnya, orientasinya tidak lagi berpikir tentang mujizat. Tapi orientasinya di dalam setiap keadaan, bagaimana saya bisa melayani Tuhan? Bagaimana saya bisa memberkati Tuhan? Di dalam engkau berkelimpahan, engkau memberkati orang lain. Di dalam engkau kekurangan, engkau juga memberkati orang lain. Pada saat engkau mengalami kesenangan, kesukacitaan, engkau memberkati orang lain. Bahkan di dalam kesusahan pun engkau memberkati orang lain. Memberkati di dalam setiap keadaan hidup kita itu selalu bisa terjadi. Pada saat kita susah menolong orang susah, Anda memberkati itu luar biasa buat orang yang menerimanya. Kok dia susah, saya susah, dia sedang susah membantu saya sedang susah. Itu luar biasa. Namun suatu Anda berkelebihan, Anda membantu, tetap efeknya lebih besar orang susah membantu orang susah daripada orang kaya membantu orang susah dengan jumlah yang sama. Sahabat seperjalanan dikasihi Tuhan, ingatlah, mujizat itu selalu terjadi dalam kehidupan kita. Nikmati, rasakan, dan syukuri. Kalau ada mujizat yang belum terjadi, Tuhan akan memberikan, memperbaiki kehidupan kita sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendaknya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan untuk seorang anak yang sedang kena sakit, namanya Viko, anak daripada Ibu Vin. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Dan hamba berdoa untuk mereka yang sedang mengalami COVID yang begitu banyak. Tuhan juga kuatkan, Tuhan sembuhkan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kesulitan, tantangan, rintangan dalam hidup ini. Tuhan yang bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang berharap dan memohon sesuatu, mujizat kehidupan yang terjadi, Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Hari ini Sabtu 9 Januari 2021.
Happy weekend. Tuhan memberkati kita semua dalam setiap keadaan. Tuhan beserta dengan kita. Dan ingat, mujizat itu selalu terjadi dalam kehidupan kita semua. Shalom. Amin.